السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي أخواتي الكرام، في هذا الفجر العظيم، في هذا اليوم المبارك، أسعد الله صباحكم بالخير والسعادة. جئتكم اليوم من أرض فلسطين، أرض المحشر والمنشر. جئتكم من أرض بارك الله فيها وفي ترابها وسمائها وقبتها وباسمها، وذكره الله تعالى في كتابه عز وجل القرآن الكريم. Bismillah. Bapak Ibu jamaah sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hingga bisa dapat berkumpul di pagi hari ini. Dan segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada kita semua. Serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan beliau adalah saudara kita, berasal dari negeri yang sangat jauh, negeri yang penuh kemuliaan, tanah yang diberkahi, yang dimana keberkahan tersebut langsung Allah berikan dan tertulis dalam Al-Quran. Tanah yang penuh kemuliaan yaitu tanah Palestina. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، سنتكلم إخوتي أخواتي الكرام عن 4 مواضيع، وهي القرآن الكريم، ودار القرآن الكريم والسنة في فلسطين، وخاصة في عند قطاعنا في قطاع غزة. ثالثا، عن تربية الآباء والأمهات للأبناء، فهو أمر في غاية الأهمية. رابعا وأخيرا، سنتكلم عن فلسطين وحالة المسجد الأقصى في فلسطين. Bapak Ibu jamaah sekalian, beliau bernama Syekh Tahir Fattuh. Tahir Fattuh. Kalau biasanya saya ngobrol sama beliau, saya panggil Syekh Tahir. Beliau asalnya itu dari Gaza, tanah yang penuh kemuliaan, tanah para pejuang. Insya Allah beliau pada pagi hari ini akan menyampaikan tentang 4 hal. Yang pertama tentang Al-Quran, yang kedua Darul Quranul Karim was Sunnah. Ini adalah salah satu yayasan terbesar, yayasan Al-Quran yang ada di jalur Gaza. Kemudian ketiga, beliau akan menjelaskan tentang peran orang tua, para orang tua yang ada di Gaza dalam mendidik anak-anak mereka. Kemudian yang keempat, yang tak kalah penting, yaitu tentang Masjidil Aqsa. أنا أخوكم من فلسطين، أنا أخوكم من فلسطين المحتلة، أنا ابن قطاع غزة، أنا ابن الشجاعة، ابن البطولة. جئتكم اليوم لنتحدث على شيء يسمى بالقرآن الكريم، وهو كتاب أنزل من عند الله تعالى. بارك الله في هذا الكتاب. هذا الكتاب ليس بمجرد أي كتاب، وهو كتاب أنزل من عند الله تعالى، خصصت آياته في الحياة الدنيا والآخرة، وشرحت الكثير من هذه المفهومات. وعندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أي يريد أن القرآن الكريم يذهب من جيل إلى جيل، يفهمه الآخرون ويتفهمه الآخرون. أي عندما أنت تعلم ابنك وابنتك القرآن، وهذا فخر للدين والإسلام.
Bapak Ibu jamaah sekalian, beliau berasal dari negeri Gaza, negeri yang saat ini sampai saat ini masih terjajah oleh para penjajah Israel. Beliau akan membahas tentang Al-Quran, yang dimana Al-Quran akan menjelaskan tentang Palestina, kemuliaan Palestina. Al-Quran itu bukan hanya mushaf saja, bukan hanya kitab biasa, tapi Al-Quran adalah sebuah petunjuk bagi umat Islam, yang dimana Al-Quran ini sudah melewati generasi demi generasi. Al-Quran telah mengajarkan generasi tentang perjuangan, tentang keberanian, tentang pengorbanan. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah mengajarkan Al-Quran. Dan kita sebagai seorang muslim haruslah berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian setelah kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita mengajarkan Al-Quran, sehingga muncul selalu generasi-generasi yang nantinya akan berjuang mempertahankan tanah suci Palestina. Ikhwati akhwati al-kiram, Al-Quran huwa nurun baina aydina, Al-Quran huwa rahmatun baina aydina li syafi'un lana yawm al-qiyamah. Al-Quran lan ta'rif ahmiyatahu illa 'inda waqti al-akhirah. Al-Quran huwa masdar as-sa'adati fi hadhihi al-hayah. In daqa sadruka fi hadhihi al-hayah فالتجئ للقرآن الكريم سيحمل لك السعادة والإيمان والتقوى عندما يضيق صدرك وإيمانك. عندما تحزن تقرأ القرآن فينشرح صدرك قلبا إيمانا صادقا خاشعا لله عز وجل. Bapak Ibu jemaah sekalian, Al-Quran itu adalah sumber cahaya. Al-Quran adalah syafaat. Al-Quran adalah sumber kebahagiaan, sumber keimanan. Kalau kita sebagai seorang muslim, ketika hati kita merasa sempit, kita membaca Al-Quran, masa akan terasa luas. Ketika kita merasa sedih, kita membaca Al-Quran, maka kita akan merasa gembira, merasa senang. Ketika kita sedang merasa kurang, kita membaca Al-Quran, maka akan Allah beri kelebihan. عندما نقول قال الله تعالى في كتابه العزيز إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي إن هذا القرآن يهديكم، جاء لكم شفيع حتى يوم القيامة لا أحد يدخل النار ولا نتذكر أنفسنا إلا في الآخرة. لا إخوتي، نحن هنا، نحن نتكاتف مع بعضنا البعض ونوصي إخواننا على القرآن الكريم وحثهم على الإسلام والمسامحة، لأن القرآن هو أمر في جدي مهم جدا. عندما نقول حفظت القرآن الكريم في فلسطين، سنتكلم في دار القرآن الكريم والسنة وما علاقتهم بالقرآن الكريم. Bapak Ibu jamaah sekalian, Al-Quran adalah syafaat. Al-Quran adalah sebuah petunjuk. Tidak kita akan rasakan kemuliaannya, kita tidak akan sadar kemuliaannya kecuali kita memiliki rasa iman, kecuali kita telah berhadapan dengan Allah nanti di akhirat. Sehingga Al-Quran memiliki peran yang sangat penting, peran yang sangat penting terhadap setiap muslim. Dan kalau kita membahas tentang Al-Quran yang berkaitan dengan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, mereka memiliki salah satu fasilitas, yang fasilitas ini sangat bermanfaat, sangat berguna untuk mereka dalam berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu adalah Darul Quranul Karim was Sunnah. Darul Quranul Karim was Sunnah di Palestina, تحديدا في قطاع غزة، تخرج شهريا تخرج في عام 2017 وقد خرجت هذه المؤسسة التي فعلت مركز وما يسمى هو بمركز الصفوة لحفظ القرآن الكريم، خرجت تقريبا 1044 شخصا
طالب وطالب حافظات للقرآن الكريم وحاصلون على السند الشريف. وفي عام 2022 فقد كان عدد الحافظين والحافظات يتجاوز العدد المأهول 1300 إلى 1400 شخص طالبة وطالب. وفي عامنا هذا الآن في فلسطين يوجد حرب في قطاع غزة، رغم أنف الاحتلال ورغم أنف العدو الصهيوني. الآن البارحة تخرجوا 1500 شخص حافظون للقرآن الكريم وحاصلون على السند، وتم تسميع القرآن الكريم على جلسة واحدة. Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi kalau kita membicarakan Darul Quranul Karim was Sunnah, ini adalah salah satu yayasan Al-Quran terbesar yang ada di Gaza. Pada tahun 2017 beliau menyampaikan ada sekitar 1.400 hafiz-hafizah yang diluluskan dari yayasan ini. Dan diantaranya dari angka tersebut ada sekitar 150 hafiz-hafizah yang menyetorkan hafalannya dalam satu kali duduk. Mereka baca dari sholatul fajr, sholatul subuh sampai dengan sore dalam satu kali duduk. Kemudian pada tahun 2022 beliau menyampaikan ada sekitar 1.400, 1.300 sampai dengan 1.400 hafiz-hafizah. Dan kemudian di antara angka tersebut ada sekitar 257 hafiz-hafizah yang menyetorkan 30 hafalan dalam satu kali duduk. Dan kemudian pada tahun ini ketika puncak-puncaknya perang, yayasan mereka, sekolah-sekolah mereka dihancurkan, dibombardir oleh para penjajah Israel, itu sama sekali tidak menghilangkan rasa semangat mereka dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Maka pada tahun ini ada sekitar 1.500 orang yang telah menyelesaikan hafalan mereka. Interaksi mereka bukannya berkurang, malah makin menambah, sehingga mencetak 1.500 hafiz-hafizah. إذا سألتم أنفسكم ما هو السبب في وراء ذلك فأقول لكم الجواب في الآباء والأمهات. إن كان صلاح الآباء والأمهات صلاحا سليما وطريقا صحيحا فهذا يؤدي إلى جيل صالح، إلى أبناء صالحون وأمهات وبنات صالحون. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita ditanya kenapa saudara-saudara kita yang di Gaza bisa seperti itu, kenapa bisa semangat dalam berinteraksi dengan Al-Quran, kenapa bisa banyak sekali mengeluarkan hafiz-hafiz Al-Quran, karena tidak lepas dari peran orang tua yang mendidik anak-anaknya. Para orang tua di jalur Gaza itu mendidik anak-anaknya bagaimana cara mereka bersikap. Dari mereka kecil, anak-anaknya dididik untuk bagaimana cara bersikap, berpendidikan, bagaimana caranya berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga mereka dapat mencetak generasi-generasi yang ikatannya kuat dengan Al-Quran. Maka tidak heran kalau kita lihat di jalur Gaza, warga-warga Gaza, saudara-saudara kita di Gaza itu banyak sekali mencetak hafiz-hafiz Al-Quran. Sehingga outputnya apa? Mereka kuat dalam mempertahankan tanah suci Palestina. Al-ibtida'u sunnatun min ahli iman. Kama qala Allah Ta'ala, A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الآن إخوتي أخواتي الكرام، يوجد في قطاع غزة حرب، وليست بحرب بل إنها مجزرة. الله إذا أحب عبدا فقد ابتلاه، قال الابتلاء سنة من أهل الإيمان. وهكذا يختبر أهل قطاع غزة وأهل فلسطين بالصبر والثبات والمكان، أهل البركة أهل. Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi ketika Allah telah mencintai hambanya, pasti akan diuji dengan ujian-ujian. Hampir setiap manusia pasti akan diuji, apalagi umat Islam pasti akan diuji. Apa saja ujiannya? Di antaranya adalah rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan diri, kehilangan orang yang tersayang, kekurangan makanan. Semua pasti diuji dengan ujian ini. Tapi saudara-saudara kita di Gaza telah diuji dengan ujian-ujian tersebut dengan level yang berbeda. Mereka diuji dengan ujian-ujian ini di tengah-tengah perang. Tanah suci, tanah air mereka dijajah oleh para penjajah Israel. Mereka diuji dengan level yang sangat berbeda. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka bersabar. Mereka bersabar. Karena di dalam Al-Quran, bagi yang bersabar dalam menghadapi ujian-ujian tersebut akan dilabeli seorang yang beriman. Ketika mereka diuji, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka tahu bahwasannya segala sesuatu itu milik Allah, maka akan kembali semua kepada Allah. Kama yaqulu fi ayatin ukhra anna an-nasra muhtam li ahli Filistin yansurukumullah fala ghaliba lakum. Idza kana dinukum wa yadukum wahida mutamasikuna ma'a ba'dikum al-ba'd. هذا المختفى الآن الأمة الإسلامية يوجد بها الخلق، لكن عندما تكون أمة واحدة قوية هذا يدل على تحرير فلسطين. الآن الشعوب بجميعها تتكاتف مع بعضها البعض لإنهاء وزوال بما يسمى العدو الصهيوني وبما يسمى زوال إسرائيل. الآن مسعانا ونسعى إلى هذا فقط. لذلك نؤمن بحق الله حق تقاته، نكمل بكامل قوانا العقلية والجسدية بأن القرآن الكريم هو شفيع لنا يوم القيامة. تكبير تكبير. Bapak Ibu jamaah sekalian, saudara-saudara kita yang di Gaza itu interaksinya sangat kuat dengan Al-Quran. Maka ketika mereka dijanjikan oleh Allah, oleh Rasulullah bahwasanya Palestina pasti akan merdeka, Palestina pasti akan kembali ke pangkuan umat Islam, mereka percaya. Mereka percaya 100%, tidak sedikit pun keraguan dalam hati mereka. Ketika Allah bilang, barang siapa yang menolong agamanya, menolong Islam, pasti akan ditolong oleh Allah. Mereka percaya 100%. Mereka percaya 100%. Ketika saat ini para penjajah merampas tanah-tanah mereka, menyerang rumah-rumah mereka, mereka tidak takut, mereka tidak khawatir. Karena mereka dalam memperjuangkan Islam. Sehingga mereka pasti yakin kalau bahwasannya Allah pasti menolong mereka. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati mereka. Mereka yakin pasti Palestina akan merdeka. Palestina pasti akan merdeka. Kalau mereka menolong agama Allah, pasti Allah akan menolongnya. Ini adalah tingkatan iman saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena apa? Karena interaksi mereka dengan Al-Quran sangat kuat. أتكلم رابعا وأخيرا وليس آخرا
أن المسجد الأقصى مساحته تبلغ 14.5 هكتار، أي نقول مساحته كبيرة جدا. ماذا قال الله تعالى في كتابه العزيز في المسجد الأقصى والأرض المباركة؟ ماذا قال في سورة الإسراء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يقول الله عز وجل أن هذه الأرض المباركة بارك الله في ترابها وفي دمائها وفي جدرانها، في كل شبر من أرضها بارك الله فيها. مات على هذه الأرض الكثير من الرجال، الكثير من الأطفال، استشهد الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم، استشهد عليهم الكثير من الشهداء والأبطال فقط دفاعا عن المسجد الأقصى والقدس. Bapak Ibu jamaah sekalian, dan tidak kalah penting kita akan membahas tentang Masjidil Aqsa yang terletak di Palestina. Masjidil Aqsa, beliau menyampaikan luasnya itu ada di angka 14,5 hektar. 14,5 hektar. Dan Al-Masjidil Aqsa adalah salah satu tempat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran secara jelas, secara eksplisit, secara gamblang. Dalilnya ada di surat Al-Isra, Subhanallazi asra bi'abdihi laila. Kisahnya Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Segala puji bagi Allah yang telah memberangkatkan hambanya, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari dari Masjidil Haram yang ada di Makkah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, yang kami berkahi di dalamnya dan juga sekitarnya. Tanah-tanah yang ada di Palestina, yang ada di sekitaran Masjidil Aqsa, semuanya diberkahi. Rumah-rumahnya diberkahi, tanah-tanahnya diberkahi. Ini adalah kemuliaan Palestina yang Allah berikan langsung, yang Allah sebutkan langsung dalam Al-Quran. وعندما نقول عرج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرض فلسطين إلى السماء السابعة، أي لم يقفز بل عرج أي تعني قفزة واحدة إلى السماء السابعة ليقابل الله عز وجل. Kemudian kemuliaan selanjutnya Masjidil Aqsa adalah salah satu tempat terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian di Masjidil Aqsa ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan oleh Allah langsung ke langit yang ketujuh untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, untuk menerima perintah salat. Wa akhiran نقول اللهم ثبتنا على هذا الإيمان وثبتنا على هذا الدين والإسلام ولا تكلنا في طرفة عين، وآخر دعواتنا والحمد لله رب العالمين. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, semoga kita semua diberikan keteguhan, diberikan rasa iman untuk selalu mempertahankan tanah suci Palestina. Insyaallah. Kemudian informasi yang terakhir yang kami akan sampaikan, hingga saat ini peperangan masih terjadi walaupun tensinya itu berkurang. Karena apa tensinya berkurang? Karena para penjajah Israel itu mengalihkan serangan mereka ke Iran. Betul? Ini adalah informasi yang kita bisa dapatkan di internet. Tapi walaupun seperti itu masih ada penyerangan-penyerangan walaupun tensinya lebih sedikit daripada tahun-tahun lalu yang sangat berkecamuk. Tapi itu tidak boleh mengurangi rasa
iman kita terhadap tanah suci Palestina. Kita harus selalu membantu. Karena hingga saat ini berita yang kami dapatkan ada sekitar 70.000 syuhada, 70.000 korban. Di antaranya anak-anak kecil, orang tua, ibu-ibu bahkan yang sedang hamil. 70.000 itu bukan hanya angka. Mereka memiliki kisah, mereka memiliki cerita, mereka memiliki keluarga. Dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi, 70.000 ini adalah syuhada yang ditemukan, tanda kutip yang ditemukan. Artinya angkanya bisa lebih banyak lagi karena ada yang belum ditemukan. Kemudian berita yang kami khawatirkan, para penjajah Israel itu telah menggunakan senjata-senjata yang sudah tidak masuk akal. Salah satunya adalah bom yang memotong. Sudah pernah dengar? Bom yang memotong. Ini sudah diberitakan di berita-berita yang valid. Ketika bom itu jatuh di pemukiman warga, bom itu memotong bangunan, memotong manusia. Ketika relawan datang untuk mengevakuasi jasad-jasadnya, yang mereka temukan adalah jasad-jasad yang terpotong. Masuk akal di kita? Gak masuk akal. Tapi itu terjadi di tanah Palestina. Kemudian yang kedua adalah bom termal. Bom termal. Bom ini bukan hanya membakar, tapi melelehkan, menguapkan manusia. Jadi ketika bom itu jatuh, relawan datang untuk mengevakuasi. Yang mereka temukan bukan lagi jasad-jasad yang terpotong, tapi daging dan darah. Kalau kita bertanya, kira-kira ini bisa gak diidentifikasi? Ini mayatnya siapa? Ini jenazahnya siapa? Tidak bisa, karena yang tersisa adalah darah dan daging. Ini terjadi di tanah Palestina. Tidak masuk akal di kita, tapi ini benar-benar terjadi kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina. Muncul sebuah pertanyaan, jamaah sekalian, gimana caranya saudara-saudara kita yang ada di Gaza tidak merasakan ini lagi, tidak merasakan penderitaan yang mereka alami? Sebenarnya jawabannya gampang, Bapak Ibu jamaah sekalian. Jamaah sekalian, jawabannya adalah satu. Gaza itu menyerah. Gaza itu minta damai ke Israel. Israel pasti ngejamin kehidupan Gaza, warga-warga Gaza, warga-warga Palestina, walaupun mereka hidup di Eropa, di Arab, itu dikasih fasilitas, itu udah diberitakan. Kalau kalian menyerah, kalian bisa hidup enak di luar Palestina. Kami jamin kehidupannya. Udah dikasih pilihan. Tapi gantinya adalah tanah suci Palestina. Masjidil Aqsa dirampas, Masjidil Aqsa dihancurkan, dan kemudian nanti di atasnya dibangun tempat ibadah bagi kaum Yahudi. Kira-kira Bapak Ibu setuju gak? Enggak. Itu jawaban yang sama. Saudara-saudara kita yang di Gaza, mereka udah dikasih pilihan, udah kamu nyerah, keluar, kami kasih fasilitasnya, hidup mewah. Tapi mereka nggak mau itu. Mereka nggak mau tanah Palestina itu dirampas, tanah Masjidil Aqsa itu dihancurkan. Mereka tidak mau. Jawabannya sama kayak kita. Artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita simpulkan, penderitaan yang mereka alami ini bukan paksaan, bukan paksaan, karena tadi sudah dikasih pilihan. Jadi penderitaan yang mereka alami adalah sebuah pilihan mereka sendiri untuk mempertahankan tanah suci Palestina, mempertahankan Masjidil Aqsa. Ada lagi pertanyaannya, kenapa bisa semenderita ini jamaah sekalian? Jamaah sekalian, kalau kita lihat Gaza itu, Palestina itu adalah pusatnya peradaban umat Islam. Kalau kita lihat di peta, itu bagaikan burung, bagaikan seekor burung. Negeri-negeri Islam itu bagaikan seekor burung yang mengepakkan sayapnya dari ujung barat ke ujung timur. Kalau kita lihat di peta, di sebelah timur atau sebelah kanan itu kalau di peta ada namanya Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, yang tantangan itu negara Islam di situ. Terus di atasnya ada Turki, dibatalkan sebagai kepala, ada Turki. Kemudian di badannya ada Arab Saudi, Oman, Yaman, Jordania, Lebanon, segala macam ada di situ. Kemudian di sebelah barat atau sebelah kiri Palestina itu ada Mesir, Sudan, Libya, Maroko, Aljazair, masih banyak lagi. Itu tengah-tengahnya, jantungnya itu ada di Palestina. Kenapa bisa semenderita ini? Jawabannya karena
diamnya 2 miliar kaum muslimin yang ada di seluruh dunia. Mereka mengecam, mereka mengutuk, tapi sejatinya mereka takut untuk bertindak langsung. Mereka sejatinya diam. Pertanyaannya, kita di Indonesia yang mayoritas warganya Islam, apakah termasuk orang-orang yang diam? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita tidak boleh diam. Maka pada malam hari ini, pada pagi hari ini, yuk kita kobarkan lagi rasa iman kita, rasa cinta kita, rasa kepemilikan kita terhadap salah satu tanah suci Palestina, salah satu tanah suci umat Islam, yaitu Palestina. Coba kalau saya tanya, Palestina itu milik siapa? Jawabannya saya. Setuju? Siap? Palestina milik siapa? Palestina milik siapa? Palestina milik siapa? Takbir! 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 Allahu Akbar, walillahilhamd. Semoga pagi hari ini menjadi saksi kita di hadapan Allah bahwasannya kita berpihak kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Amin amin ya rabbal alamin. Karena ada Bapak Ibu jamaah sekalian, orang-orang yang menganggap bahwasanya perang di Gaza itu hanya isu politik. Ada. Jadi jangan sampai kita bersangka seperti itu. Tanah Gaza, Palestina, Masjid Al-Aqsa haruslah kita bela, haruslah kita jaga. Kalau kita tidak jaga, siapa lagi? Benteng terakhir umat Islam yang ada di Palestina itu warga-warga Gaza. Jadi haruslah kita membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza untuk mempertahankan tanah suci Palestina. Lalu apa yang bisa kita bantu? Apakah mengangkat senjata langsung pergi ke sana? Enggak bisa ya jamaah sekalian ya. Enggak bisa kita angkat senjata pergi ke sana. Bawa senjata, nggak bisa. Apa yang bisa kita lakukan terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Yaitu adalah berdoa. Kalau ada angka di sebelum 0 itu berdoa. Ada angka sebelum 0 itu berdoa. Jadi paling minimal kita bantu saudara kita yang di Palestina itu dengan cara berdoa. Kita mendoakan mereka, kita mendoakan keselamatan, perlindungan mereka. Karena jamaah sekalian, kalau hari ini keluarga mereka bisa berkumpul dengan lengkap, bisa jadi besoknya mereka hanya sisa berdua, bertiga, yang tadinya ada berlima, ada berdelapan. Maka kita selalu mendoakan keselamatan mereka. Kemudian apa lagi yang bisa kita berikan? Yaitu adalah kita berinfak. Kita mengeluarkan dari apa yang kita punya untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Itu hal yang paling memungkinkan yang kita berikan kepada saudara-saudara kita yang di Palestina untuk mempertahankan tanah suci Palestina. Maka pada pagi hari ini kami dengan lembaga Sadaqah, dengan IKHADI dan juga Ta'mir Masjid bekerja sama membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi jamaah sekalian yang ingin membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sunduknya akan disebarkan, silahkan masukkan berapapun nominalnya. Masukkan berapapun nominalnya, makin besar angkanya, makin besar pahalanya. Dan insya Allah jamaah sekalian, infak-infak ini akan kami salurkan ke saudara-saudara kita di Palestina berupa iftar jamaah di Masjidil Aqsa dan juga di Gaza. Kenapa infak-infak itu dijadikan iftar jama'i di sana? Kita bersandar pada 2 hadis. Kata Rasulullah, barang siapa yang memberikan iftar, yang memberikan buka puasa kepada saudara kita yang di Palestina, barang siapa yang memberikan iftar, buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, maka pahalanya itu seperti orang sedang berpuasa tersebut. Kemudian hadis yang kedua, ini kisahnya Maimunah jamaah sekalian. Maimunah itu pelayannya Rasulullah, bertanya ke Rasulullah tentang Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis. Kata Rasulullah, Baitul Maqdis itu adalah ardul mahsyar wa mansyar. Ini salah satu kemuliaan Palestina. Kemuliaan Masjidil Aqsa, kemuliaan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu merupakan tempat yang dimana seluruh manusia berkumpul pada hari kiamat. Pusatnya itu di Baitul Maqdis. Kata Rasulullah, ituhu fasollu fi. Yang bertanya satu orang. Tapi kata Rasulullah, datanglah kalian, sholatlah kalian. Ini tandanya perintahnya bukan hanya kepada Maimunah yang tadi bertanya, tapi perintahnya adalah untuk seluruh kaum muslimin yang ada di seluruh dunia.
Kapanpun zamannya, maka Rasulullah memerintahkan untuk sholat dan datanglah di dalam, datanglah dan sholat di dalamnya. Maka ganjarannya 1 kali sholat di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis 500 kali seperti sholat di masjid yang lain. Ibaratnya kalau kita 1 kali sholat di Masjidil Aqsa, kita 500 kali sholat ke sini. Terus Maimunah nanya lagi, ceritanya belum selesai. Maimunah nanya lagi, Rasulullah, kan kita jauh di Madinah. Madinah jauh kalau mau ke Baitul Maqdis, bisa berhari-hari, berminggu-minggu naik onta. Apakah Rasulullah bilang, ya udah kalau jauh nggak usah? Tapi Rasulullah jawab, falyahdi ilaihi zaitan. Kalau kamu nggak bisa datang ke sana, maka hadiahkanlah zaitan. Hadiahkanlah minyak yang dapat menerangi jalan-jalan di Baitul Maqdis. Minyak itu sepele jamaah sekalian, sepele untuk menerangi jalan-jalan di Baitul Maqdis. Tapi ganjaran yang kata Rasulullah, kamu seakan-akan telah datang dan sholat di dalam Masjidil Aqsa. Jadi coba kita bayangkan betapa besarnya pahala yang Allah janjikan kita berinfak pada bulan suci Ramadan, pada pagi hari. Kemudian infak tersebut dijadikan iftar. Yang sedang iftar adalah saudara-saudara kita yang ada di Baitul Maqdis, yang ada di Masjidil Aqsa, yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, yang sedang mempertahankan tanah suci Palestina. Maka betapa besarnya kemuliaan dan pahala yang Allah berikan kepada kita semua. Itu adalah sandaran hadis kita. Infak-infak tersebut akan dijadikan bantuan berupa iftar jamaah. Di mana? Di Masjidil Aqsa dan juga di Gaza, insya Allah. Mungkin jamaah sekalian, kalau ada yang mau infak tapi uangnya ketinggalan, nggak apa-apa. Setelah ini bisa langsung datang ke tim kami. Mau infak dengan cara transfer bisa ya Ustadz ya. Nanti akan dibantu caranya, pendataannya pasti akan dibantu. Kita membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi jamaah sekalian yang ingin meraih kemuliaan tersebut, yang ingin membantu saudara-saudara kita di Palestina. Semoga semua amalan kita, ikhtiar kita dicatat dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga sebelum kita wafat, kita diberikan rezeki, kita diberikan kesempatan untuk sholat di dalam Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka. Amin. Kita takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Insyaallah. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih sebanyak-banyaknya, dan juga kami ucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ditutup dengan doa oleh Syekh Tahir Fatuh. اللهم يا ربنا أسأل الله أن يجعل هذا القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم نور دربنا ودرب إخواننا في كل مكان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي الصهاينة. اللهم إنك تسمعنا في هذا اليوم المبارك. اللهم فاستجب دعاءنا. اللهم اجمعنا مع طبقة الصديقين. اللهم اجمعنا مع الأنبياء والصديقين. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم أدخلنا من باب الريان. اللهم أدخلنا من باب الريان. يا رحمن يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم إنا نسألك بجميع أسمائك الحسنى فاستجب دعاءنا في هذا الصباح المبارك. يا الله يا الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
آمين آمين الفاتحة. Dan dengan ini berakhirnya tausiah pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian yang telah memberikan kami kesempatan untuk mengisi tausiah pada pagi hari ini. Dan jazakallah, kami sampaikan kembali tadi infak-infak yang diberikan oleh jamaah sekalian akan kami sampaikan kembali kepada saudara kita dari Palestina berupa iftar jama'i di Masjidil Aqsa dan juga di Gaza. Jazakumullah khairan katsiran. Mungkin yang ingin berinfak dengan cara transfer ataupun nanti ada yang mau pulang mau ambil infaknya, nggak apa-apa. Nanti tim kita akan membantu. Tim kita akan menunggu di sini. Di situ sudah ada Ustadz Chris tadi yang minta. Nah itu bisa langsung ke beliau, insya Allah. Jazakumullah Ustadz. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.